Aku Francisca Nabila Eka Saputri dengan NIM 6670220029 dari kelas 2C Ilmu Pemerintahan. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Politik. Yuk kita sama-sama simak videonya. Keuskupan Agung Jakarta. Buat umat Katolik, Keuskupan Agung itu lembaga yang sangat dihormati. Dan selama ini, mereka dikenal nggak ikut-ikut politik. Nah, jadi bikin kaget banget ketika ada video berjudul 30 menit yang lalu, Uskup Katolik se-Jabodetabek deklarasi dukung Anies Presiden. Di dalam video itu, ada adegan kunjungan Gubernur Anies ke gereja. Di situ terlihat, Anies bertemu dengan Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, dan umat Katolik di Jakarta. Video itu diposting di kanal YouTube Official News Update pada 14 Oktober lalu. Kebohongan video mulai terbongkar gara-gara komentar Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Di tweetnya, dia pasang screenshot video sambil bilang, "Pasukan hoax mulai beraksi. Sejak kapan ada Uskup se-Jabodetabek?" Beberapa jam setelah itu, ada klarifikasi dari Keuskupan Agung Jakarta. Dari kedua video tersebut secara jelas melihatkan bagaimana Anies Baswedan melakukan politik praktik dalam lingkup agama. Kontestasi yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini sudah tidak terpuji karena dalam track recordnya Anies Baswedan merupakan seorang yang concern terhadap politik identitas. Terlebih pada kasus tersebut di mana pihak yang pro terhadap Anies Baswedan ini membuat berita hoax yang melibatkan Keuskupan Agung Jakarta, di mana mereka mendukung Anies Baswedan untuk menjadi presiden yang didukung oleh pemuka agama Katolik se-Jabodetabek. Hal yang sama terjadi ketika Anies mengunjungi Papua. Dia diberi dan menerima nama baptis Yohanes. Di sini menjadi hal yang kontroversial. Mengapa? Karena nama baptis ini merupakan sakramen inti atau penting dalam sebuah agama Katolik dan Kristen, sehingga dua hal tersebut merupakan bentuk penyelewengan yang dilakukan Anies maupun tim Anies yang berusaha melakukan politik praktik pada agama Katolik. Dan semakin jelas bahwasannya Anies ingin menggunakan agama sebagai kendaraan kontestasi politiknya dan malah semakin membuat ricuh umat beragama hanya karena untuk mencapai kekuasaannya. Sehingga saya akan mengulas lebih mendalam mengenai bagaimana korelasi dan peran gereja Katolik dalam politik yang terjadi di Indonesia. Secara idealnya, agama dan negara merupakan dua hal yang bersifat otonom, namun tidak dapat dicampurkan dan juga tidak dapat dipisahkan. Maka perlu adanya peran dan fungsi dari suatu agama untuk mengimplementasikan ajarannya dalam memahami prioritas politik. Secara politis, pemisahan antara gereja dan negara merupakan konsekuensi dari adanya perang agama abad 16 dan 17. Pada Konsili Vatikan kedua, sebagaimana diungkapkan dalam dokumen Dignitatis Humanae, gereja mengambil langkah tegas bahwa yang mempunyai hak bukan kebenaran, melainkan pribadi manusia. Namun kini gereja Katolik menempuh jalan lain, yakni bukan kebenaran yang mesti dilindungi, melainkan hak kebebasan yang berdasarkan oleh martabat seorang untuk mencapai kebenaran. Perubahan ini membuat gereja tidak lagi menuntut bagi dirinya suatu posisi istimewa dalam suatu negara dan merumuskan kembali panggilan keterlibatan umat Kristiani dalam kehidupan sosial politik. Pada masa reformasi 1998, Gereja Katolik Indonesia terbuka dan menjalar pada kehidupan sosial politik dan memiliki peran dalam politik sebagai membangun partisipasi politik umat Katolik yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan. Gereja Katolik memiliki hubungan erat antara kehidupan beriman dan berpolitik berdasarkan pengalaman historis dan perenungan teologis. Eller menjelaskan dalam buku Introducing Anthropology of Religion, Culture of the Ultimate, tidak ada agama yang terlepas dari fundamentalisme dan bukan suatu fenomena tunggal dan berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor budaya lainnya dengan kompleksitas yang tinggi. Dan ditegaskan bahwa fundamentalisme ini juga dapat tumbuh dan berkembang dalam unsur budaya manapun, termasuk dalam budaya politik, ekonomi, sehingga kaum fundamentalis tidak dimaksudkan sebagai mereka yang meyakini kebenaran absolut, tetapi mereka yang mengira bahwa suatu tatanan politis ini barulah adil jika ditata menurut kebenaran ilahi yang tidak terbantahkan. Dan pemikiran ideologis dalam fundamentalisme agama berangkat dari pemikiran bahwa pendapat politik dianggap sebagai perihal kebenaran. Gereja Katolik memandang politik sebagai suatu kebenaran dan kebaikan bersama, yaitu dengan sebutan bonum communis dan bonum policum.
Gereja Katolik banyak dengan ajaran magisterium seperti dokumen gereja yaitu Gaudium et Spes dan Dekret Kerasulan Awam. Sementara dasar teologisnya itu terdapat pada ayat Alkitab seperti pada kitab Matius bab 22 ayat 21. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di mana di sini umat Katolik diajarkan untuk hidup balance, di mana kita sebagai warga negara dan juga sebagai umat Katolik. Dalam politik, Gereja Katolik mengambil peran kenabian, imamat dan gembala. Peran kenabian ini menjelaskan politik dari segi teologisnya. Namun kalau imamat itu mendorong umat untuk keterlibatan politik atau berpartisipasi untuk sebagai kewajiban dalam hidup berbangsa. Gereja Katolik menghadapi tantangan yang besar, yaitu bagaimana orang Katolik awam yang terlibat dalam politik tanpa harus membawa identitas gereja Katolik. Apalagi ada dualisme peran antara kaum hierarki dan kaum awam, yaitu kaum hierarki yang mendalami dunia spiritualitas, tidak terlibat dalam dunia sosial politik, sedangkan kaum awam menerima mandat secara khusus untuk keterlibatan dalam dunia sosial politik, namun tidak mendalaminya. Pada dokumen Gaudium et Spes nomor 75, gereja bekerja sama dengan negara untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Dalam politik pula, gereja juga menghormati dan mengembangkan kebebasan serta tanggung jawab politik warga negaranya. Keterlibatan untuk membangun bangsa salah satunya dilakukan melalui bidang politik electoral activity, yaitu pilkada, pemilu legislatif, dan pemilihan presiden. Maka Gereja Katolik memiliki peran yang penting dalam mengoptimalisasikan dalam kegiatan bidang politik di Indonesia. Seperti berikut. Meskipun Gereja Katolik telah mengoptimalisasikan perannya dalam bidang politik, namun tidak menutup kemungkinan masih ada dampak buruk yang terjadi. Seperti hal yang dilakukan Anies Baswedan akan menciptakan partisipasi politik yang buruk, pasalnya memecah belah umat beragama, bahkan menciptakan sikap intoleran dilakukan oleh mereka yang berbeda agama. Kelompok minoritas seperti Kristen dan Katolik sulit mendirikan tempat ibadah. Peraturan perizinan untuk membangun ibadah mempersulit kaum minoritas untuk membangun tempat ibadah, yang mengharuskan sebagian besar tempat atau tanah yang akan dibangun untuk tempat ibadah harus disetujui oleh mayoritas masyarakat setempat. Hal itu tentu menyulitkan kaum minoritas dalam melakukan ibadahnya. Contoh tindakan menolak pembangunan tempat gereja di Cilegon contohnya, karena adanya aktor masyarakat lokal yang memprotes dan tidak setuju akan pembangunan gereja di Cilegon karena alasan Cilegon merupakan kota Islam, yang mengecewakan juga para pejabat dan pemerintahan kota Cilegon menyetujui pemberhentian pembangunan gereja, sehingga terjadi ruang sempit untuk kaum minoritas di Cilegon. Maka dari video pembahasan topik yang saya angkat mengambil kesimpulan bahwasanya Gereja Katolik di Indonesia berfokus dan bertujuan dalam meningkatkan partisipasi umat Katolik dan mewujudkan bonum commune, yakni kebaikan umum, kebaikan bersama, bukan digunakan untuk sebagai alat berpolitik. Gereja Katolik atau pemimpin agama Katolik memiliki batas untuk tidak terlibat dalam kontestasi politik dan berpihak pada satu kandidat manapun.